Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesha Jeresa Madina, kelas S2H, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan social experiments dengan mewawancarai 5 orang narasumber di mana 5 orang narasumber ini saat ini masih berusia pelajar hingga perguruan tinggi. Apa kamu pernah dengar istilah perundungan atau bullying? Ya, siapa sih yang tahu pernah? Apa kamu pernah menjadi korban bullying? Kalau saya sendiri sih nggak pernah dibully gitu ya. Tapi misalnya dari dalam lingkungan pernah melihat orang yang dibully. Jadi apa yang akan kamu lakukan kalau kamu pernah melihat pelaku sedang membuli orang lain di depan mata kamu sendiri? Ya kalau saya sendiri sih pastinya nggak setuju gitu kan dengan pembulian gitu, dan pernah mengalami juga gitu, misalnya temen ada yang dibully gitu, dan jadi teman saya ini dia Down syndrome. Down syndrome itu sejenis autis gitulah, Down syndrome dan ADHD gitu. Jadi dan ini bulinya bukan bully yang sangat konfrontasional gitu banget, jadi nggak langsung lu autis gitu kan, tapi bulinya lebih ke implied gitu, jadi lebih ke tersirat gitu bulinya. Lu nggak bisa, lu bodoh gitu kan, lu autis makanya lu nggak bisa gini gitu kan. Dan gua sendiri sih, karena waktu itu gua posisinya sebagai ketua OSIS gitu kan, dan jadi jadi di sekolah gua bikin program, kita bikin tempelin flyer, poster gitu, kita bikin poster jangan gak boleh ngebully gitu kan, gitu. Dan kita juga bikin jadi kalau di sekolah gua, karena kita sekolah Kristen juga, kita ada kayak sesi renungan gitu setiap pagi. Dan di sesi renungan itu gue juga sharing jadi tentang pembulian dan kenapa itu nggak baik. Itu sih solusinya gue. Apa kamu pernah dengar istilah bullying? Pernah. Apa kamu pernah jadi korban bullying? Kalau saya sendiri pernah, tapi karena emang mungkin kultur di Indonesia bullying tuh dianggap, semakin sekarang tuh kayak dianggap itu kayak cuma bercanda antara temen, misal kayak dia ngatain fisiknya gitu. Tapi kan karena semakin banyak hal begitu, akhirnya kebiasaan orang-orang sekarang tuh menganggap kalau itu tuh cuma bercanda, satu hal yang nggak serius gitu, padahal itu melukai hati orang yang dia katain itu. Kalau kamu pernah jadi korban bullying, coba boleh diceritain bullying seperti apa sih yang pernah kamu dapetin? Kalau yang pernah aku dapetin tuh mungkin lebih ke physical bullying ya, kayak dikatain secara fisik. Tapi ya itu karena mungkin bullying yang aku dapet tuh dimasukin ke dalam konteks yang cuma bercanda doang. Jadi kalau misal aku protes, kayak orangnya malah ngomong itu kan cuma bercanda doang, santai aja sih, nggak serius, begitu sih. Oke, jadi kan kamu pernah jadi korban bullying ya. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya nih kamu melihat seseorang sedang membuli orang lain di depan mata kamu? Mungkin kalau pribadi aku, mungkin aku bakal melerai, bakal ngebelain orang yang dibulinya dengan kebiasaan aku. Mungkin ya kalau misal memang sudah parah banget, aku bakal bantu ngejauhin orang yang ngebulinya itu supaya dia nggak ngebully lagi. Dan kalau emang ini aku mungkin bisa sempat manggil orang yang lebih tua untuk membantu memberi nasihat gitu. Oke, jadi sekarang nih aku mau bagi ilmu ke kamu tentang bully ya. Jadi kalau menurut sepengetahuan
itu fisik, mental, tindakan, perkataan, perbuatan itu dimana semua itu merugikan orang lain baik secara fisik maupun mental dia. Dan kalau menurut aku tuh bullying itu nggak bisa dianggap sebagai suatu bercandaan atau nggak bisa dibiarkan terus-terusan terjadi, karena suatu tindakan bullying apapun itu, baik sekecil sebesar apapun itu, dia bisa merugikan baik fisik maupun mental orang lain. Sebagai contoh, kalau misalnya tindakan bullying secara fisik itu orang bisa aja menendang orang lain, memukul orang lain sampai orang itu terluka parah, babak belur, begitu. Kalau tindakan secara mental atau psikisnya itu contohnya seperti mengatai fisiknya orang itu jelek, gemuk, atau terlalu kurus, atau rambutnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya membuli orang dengan mengatai secara mentalnya itu, misalnya mungkin dari prestasinya kita mengatai orang itu bodoh, nggak pinter, dan terlalu cengeng gitu. Mungkin ada orang yang mengatai orang lain seperti itu. Nah, itu bisa membuat mental orang itu tuh down, dan bisa aja orang yang jadi korban itu merasa rendah diri, dan bisa aja dia merasa nggak berguna dalam hidup dia. Nah, jadi pesan dari aku kalau misalnya kamu diperlakukan dibully lagi gitu, kamu lebih baik diamkan saja, nggak usah terlalu dipikirkan, karena mereka melakukan itu tuh cuman asik aja gitu, padahal mereka tuh nggak mikir mereka melakukan itu tuh bikin orang sakit hati, karena kan nggak semua orang itu menerima perkataan orang lain itu ya udah dibiarin aja. Kan banyak orang itu yang kalau sekali dikatain, sekali dihina gitu, dia bisa terus kepikiran, terus bisa ngaruh ke mental dia, terus jadi bisa berpengaruh ke kehidupannya dia gitu. Dan ada juga kan banyak kasus tuh dibully tuh bisa orang yang pernah jadi korban bully tuh sampai bunuh diri. Itu kan tentunya bukan suatu hal yang baik. Jadi pesan dari aku satu lagi, kamu harus jadi diri sendiri, nggak usah membanding-bandingkan diri sama orang lain, karena kan Tuhan menciptakan kita itu seturut kehendak Dia, dan Tuhan tuh juga kasih kita bakat dan minat yang berbeda-beda gitu, baik secara fisiknya maupun bakat maupun prestasi dan lain-lainnya. Jadi kamu berdoa aja sama Tuhan buat orang-orang yang memperlakukan kamu seperti itu, supaya mereka disadarkan bahwa itu perbuatan yang nggak baik, dan mereka aku doakan semoga mereka bisa menyadari perbuatan mereka dan mereka mau minta maaf sama itu aja. Terima kasih ya untuk waktunya. Apakah kamu pernah dengar istilah perundungan atau bullying? Apa kamu pernah menjadi korban bullying? Mungkin karena susah sih bilang itu bullying atau enggak, karena sebenarnya di Indonesia tuh ngejek orang itu udah dinormalisasi banget. So beberapa orang yang sakit hati banget karena ejekan itu jadinya kayak, oh mereka cuma bercanda doang, ini bukan bullying lah, cuma dan ya aku salah satu yang kayak gitulah. Kalau kamu pernah dibully, coba boleh kamu ceritain bullying seperti apa sih yang kamu dapat? Ya kan aku ada pindahan dari Jakarta Bekasi, terus pas baru masuk itu masih sedih karena pisah sama temen yang di Jakarta, dan itu tuh kayak masih karena sedih jadi males untuk berteman, untuk ngobrol sana sini, jadi aku diam-diam aja. Dan pas diajak ngobrol juga jawabnya singkat aja gitu seadanya. Dan setelah itu karena masih diam-diam aja, teman-temannya itu kayak pada ini dia banget sih ya, ini jelek tau, oh ini sukanya sama guru aja
keraguan banget sih gitu. Iya. Jadi kamu kan sebagai orang yang udah pernah mengalami dibully, terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melihat seseorang sedang membuli orang lain di depan mata kamu? Kalau nggak parah sih paling coba pura-pura jadi teman terus, kayak ngajak dia pindah tempat gitu. Kalau udah parah mungkin coba stop dan manggil orang yang lebih tua gitu, atau ibu atau siapa. Oke, jadi sekarang nih aku mau bagi ilmu yang aku tahu tentang bullying nih ke kamu nih. Jadi secara dari artinya itu sendiri, bullying itu suatu tindakan yang sudah termasuk kekerasan. Jadi bisa dalam bentuk fisik atau tindakan, perkataan, perbuatan yang mana semua itu bisa merugikan orang lain, baik dari secara fisiknya maupun mental dari orang yang kena perbuatan dari bullying tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya bullying secara fisik itu kita mengejek orang mungkin dari penampilan yang terlalu gemuk mungkin, atau mungkin yang rambutnya terlalu pendek, itu mungkin maksudnya banyak yang cuman maksudnya bercanda, tapi kita nggak bisa menganggap sembarangan bullying itu, karena tindakan tersebut tuh bisa membuat mental orang itu down, karena setiap orang kan kepribadiannya beda-beda. Ada yang kalau dikatain sedikit itu dia baper, langsung down, langsung merasa yang berpikiran yang enggak. Jadi pesan dari aku, kalau misalnya kamu suatu hari nanti dibullying lagi, saran aku lebih baik kamu diamkan aja, jangan terlalu dipikirkan, karena mereka yang berusaha membuli kamu tuh, mereka mungkin aja tuh iri gitu kalau misalnya kamu punya suatu kelebihan, dan mereka cuma bisa ngebully karena mau pamer-pamerkan kesalahan kamu doang mungkin gitu. Dan pesan dari aku satu lagi, kamu lebih cinta aja sih sama diri sendiri, karena kan kamu pasti lebih tahu terkait kelebihan dan kekurangan kamu. Terus juga jangan lupa untuk rajin mengembangkan bakat kamu aja sih, lakukan hobi yang kamu suka supaya kamu bisa lebih percaya diri. Terus juga kalau misalnya ada orang lain yang mau berusaha menjatuhkan kamu tuh nggak akan mudah terpengaruh sama mereka. Jadi itu aja sih dari aku. Terima kasih untuk waktunya ya. Apa kamu pernah dengar istilah bullying? Pernah? Apa kamu pernah menjadi korban bullying? Nggak pernah sih. Kalau misalnya nih kamu melihat ada orang lagi bullying orang lain gitu di depan mata kamu, terus kamu lihat, terus apa yang akan kamu lakukan? Paling apa ya? Nolongin mungkin. Kalau kayak yang bullying yang anak ya, paling nolongin, terus kasih tahu mereka kalau bullying tuh nggak boleh, karena kan kasar kan. Terus nggak etis juga lah, misalnya kelihatan banyak orang. Si palingan nolongin, kasih tahu tuh kok bullying nggak boleh. Jadi sekarang aku mau kasih sedikit ilmu nih tentang bullying nih. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan, baik secara perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita ke orang lain, dimana semuanya itu merugikan baik secara fisik maupun mental dari orang yang kita lakukan bullying tersebut. Nah, kalau contoh bullying ini secara fisiknya, orang mau bisa menendang, memukul, pokoknya memperlakukan orang itu secara fisik itu sampai terluka, ada yang sampai babak belur, sampai pingsan dan sebagainya. Terus kalau bullying secara mental itu, orang dikata-katain fisiknya seperti jelek gitu, rambutnya nggak bagus, atau badannya terlalu gemuk, terlalu kurus dan sebagainya. Nah, terus ada lagi nih contoh bullying yang kebanyakan kita tahu ya, kalau di
sekolah atau di pendidikan, dikatain pendidikannya atau prestasinya itu prestasi seseorang. Jadi ada misalnya seorang siswa dikatain bodoh, nggak pintar gitu, nggak pintar, terus karena tuh dia rankingnya selalu di bawah gitu, nilainya selalu jelek dan sebagainya. Tapi kita harus tahu kalau bullying ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik, karena orang yang menjadi korban bullying itu bisa mentalnya down, jadi hancur mentalnya, karena dengan dia diperlakukan tidak adil seperti itu, dia bisa jadi merasa kurang gitu di dalam dirinya, merasa nggak bersyukur sama keadaan dirinya. Dan di banyak kasus tuh banyak yang sampai bunuh diri gitu, karena ada yang merasa hidup dia tuh nggak berguna, karena dia melihat orang lain aja perlakukan gua kayak gini, jadi berarti gua gak berguna dalam hidup di dunia ini. Ada kan yang kasusnya seperti itu. Jadi pesan dari aku sih, kalau misalnya suatu hari kamu dibully sama orang, saran aku sih kamu diemin aja gitu, nggak usah diperhatikan, karena kebanyakan dari orang yang membuli kita itu mereka merasa iri karena mungkin mereka tahu kita itu lebih pintar dari mereka atau lebih lah dari mereka gitu. Terus mereka cuma mau melampiaskannya dengan bully kita gitu, cuma mau menunjukkan kalau mereka tuh nggak suka kalau kita lebih dari mereka gitu. Terus juga nggak semua orang itu menerima suatu perlakuan dari orang itu ya udah dilupain aja. Kan ada banyak yang orang yang dikatain dikit, dihina dikit tuh dia sakit hati, kepikiran terus, overthinking, dan jadi merasa gak berguna dalam hidupnya, dan selalu melihat kekurangan dari diri mereka sendiri, jadi membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi kan dia jadi gak bersyukur gitu sama rezeki yang Tuhan kasih buat dia. Terus juga pesan dari aku, kamu lebih mencintai diri sendiri aja sih, jadi diri sendiri aja. Kita tuh nggak perlu membandingkan diri kita sama orang lain, karena seburuk-buruknya kita itu Tuhan itu menciptakan kita dengan bakat yang berbeda-beda gitu, dan tergantung dari kitanya sih, mau kita benar-benar mau sadar akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan seharusnya tuh kita ya berdoa aja gitu sama Tuhan, mendoakan orang-orang yang sudah memperlakukan kita seperti itu, supaya mereka menyadari kesalahan mereka, terus mereka juga bisa minta maaf gitu sama kita yang pernah dibully sama mereka. Terus dengan menjadi diri sendiri itu tuh juga kita juga jadi menjalani hidup tuh juga lebih percaya diri lah, lebih optimis, kita juga punya tujuan hidup. Terus juga kalau kita misalnya diperlakukan dengan tidak adil sama orang lain, atau kita bisa mengalami situasi yang nggak baik, salah satunya dengan bullying seperti yang tadi aku jelasin, itu kita mentalnya tuh bisa kuat gitu, karena kita tahu kalau kita itu yang paling tahu sama diri kita, kalau Tuhan tuh pasti akan bela kita yang diperlakukan dengan tidak baik. Jadi itu aja sih dari aku, semoga bermanfaat, dan terima kasih ya. Apa kamu pernah dengar istilah bullying? Pernah. Apa kamu pernah jadi korban bullying? Sempat pernah. Kalau kamu pernah jadi korban bullying, boleh diceritain nggak bullying seperti apa sih kamu dapatkan? Bullying seperti fisik pernah, verbal juga pernah, yang kata-kata gitu pernah. Boleh tolong jelasin salah satunya contoh mungkin? Mungkin karena dari turunan Cina, jadi verbal Cina dikatain Cina gitu. Oh, jadi secara ini ya, dikata-katain. Iya. Oh ya. Kan kamu pernah nih jadi korban bullying. Terus
kalau misalnya nih kamu lihat ada orang lagi bully orang lain di depan mata kamu, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kalau sebatas masih verbal atau masih wajar, itu sih mungkin belum ya. Kecuali kalau udah main fisik atau udah pembulian parah, itu baru harus dipisahin, kok nggak dibilangin ke pihak berwajib. Oke, jadi sekarang nih aku mau bagi-bagi ilmu tentang bullying ke kamu. Jadi secara pengertiannya itu bullying adalah suatu tindakan kekerasan, baik itu tindakan, perkataan atau perbuatan di mana semua itu merugikan orang lain gitu. Nah, kalau bullying secara fisik itu bisa menendang, memukul. Nah, yang lebih parahnya itu bisa sampai orang lain babak belur lalu pingsan. Nah, itu kalau bullying secara fisik itu seperti itu. Nah, kalau bullying secara ke mentalnya itu bisa aja dikata-katain. Ada orang dikata-katain fisiknya seperti badannya terlalu gemuk atau terlalu kurus, itu seperti rambutnya mungkin kurang panjang, kurang pendek, atau mukanya terlalu bulat atau lainnya gitu. Nah, kalau kita lihat nih di ranah sekolah pendidikan, nah kita biasanya lihat kalau tindakan bullying itunya mungkin lebih ke mengatai secara akademik seseorang gitu. Contohnya orang itu dikatain bodoh, nggak pinter, atau kurang bisa bersosialisasi, atau terlalu kaku bergaul dengan teman-teman sebayanya, seperti itu. Nah, jadi kalau pesan dari aku, kalau misalnya suatu hari lagi kamu dibully lagi gitu, lebih baik kamu diamkan saja, itu nggak usah terlalu didengarkan, karena kebanyakan dari orang-orang yang membuli kita itu mereka cuman iri, yang mungkin karena mereka tahu kita lebih pintar atau lebih dari mereka. Maka dari itu mereka, karena merasa mereka itu lebih kurang dari kita, mereka tuh cuma bisa mengata-ngatai kita, memperlakukan kita dengan nggak baik gitu. Padahal kan seharusnya mereka belajar dari kita gitu, termotivasi dan mau jadi lebih baik gitu kan. Terus maka dari itu pentingnya buat kita tuh jadi diri sendiri. Kita tuh lebih mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri tuh kita lebih tahu tentang kelebihan kekurangan kita. Karena kan kita tahu kalau Tuhan itu menciptakan kita dengan bakat yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai orang mengata-ngatai kita, karena mereka nggak tahu kalau semua itu tuh rencana Tuhan gitu. Tuhan kasih kita begini, Tuhan kasih si dia begini begitu. Karena setiap kita tuh udah punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi kita tuh nggak boleh membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena dengan begitu kita malah jadi nggak fokus gitu sama diri sendiri, cuman selalu merasa kurang, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah mau bersyukur sama kebaikan Tuhan gitu buat diri kita. Terus juga pesan dari aku juga lebih tetap semangat aja sih menjalani hidup, dan jangan lupa buat mengembangkan bakat kita. Kalau selesai kamu ada bakat di suatu bidang tertentu, itu jangan lupa kamu kembangkan gitu. Terus juga jadi rajin aja sih dengan apa yang kamu punya gitu. Kamu terus berusaha gitu, jangan pedulikan orang-orang yang cuma mau berusaha menjatuhkan kamu, karena itu nggak ada untungnya kan. Yang menjalani itu kita yang lebih tahu merasakan susahnya berjuang gitu buat menjadi sukses, karena masa depan kita tuh masih jauh gitu. Kita intinya harus semangat menjalani hidup kita. Jadi itu aja. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sekian social experiments dari saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih telah menonton video saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.